Selamat datang di Data Academy Podcast. Ini podcast yang digawangi oleh Trade Union Rights Center dengan FNV Mondial dan Wage Indicator di Belanda dan juga melibatkan gajimu.com dan juga 4 serikat pekerja nasional, TSK-SPSI, TSK-KSPSI, dan Gartex. Podcast kali ini dan ke depan kita akan membahas tentang isu perempuan, terutama tentang pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, terutama juga berkaitan dengan kebijakan yang sudah ada konvensi ILO 190 yang pemerintah dan serikat pekerja dan pihak bisnis juga sudah mendorong kebijakan ini dan ingin mendengar upaya dari beberapa stakeholder terkait apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan adanya konvensi ILO 190 ini. Hari ini saya sangat senang sekali karena diterima langsung oleh Ibu Andi Yentriani. Beliau adalah Ketua Komnas Perempuan 2020 sampai 2024. Beliau juga aktif menulis tentang politik perdagangan perempuan. Sejak 2006, Ibu mengajar di FISIP UI. Mata kuliahnya adalah Gender dan Hubungan Internasional. Terima kasih Bu, selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah menerima kami. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih juga sudah mengundang. Salam sehat, salam Nusantara untuk semua. Iya Bu, kalau sekarang menanyakan tentang kesehatan bukan basa-basi nih Bu, benar-benar sehat atau enggak gitu Bu. Betul sekali. Ibu, kira-kira apa aktivitas Bu sebelum kita ngobrolin tentang isu perempuan, aktivitas sehari-hari Ibu sebagai Ketua Komnas Perempuan Bu di tengah pandemi begini? Ya, terutama sih memang melaksanakan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan ya, terutama dalam posisi sebagai ketua. Dan pandemi tentunya memberikan tantangan baru ya. Maksudnya ada banyak soal kita sudah hadapi sebelum pandemi dan situasi pandemi yang membuatnya jadi lebih berat lagi. Tidak saja internal di Komnas Perempuan, tapi juga di lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan. Sementara di saat bersamaan kan masih juga harus berusaha ya menyikapi supaya tidak juga terpapar pandemi gitu, terutama virusnya, tapi juga kesehatan keluarga juga harus jadi prioritas di saat yang bersamaan. Jadi ya lumayan menantang lah. Cukup berat tapi Bu ya di situasi begini ya kan? Ya, untungnya sih menurut saya semakin hari kan makin banyak ya pihak juga yang peduli pada isu kekerasan terhadap perempuan dan saya beruntung gitu bekerja di Komnas Perempuan yang ditemani oleh 14 orang komisioner lainnya dan juga kawan-kawan badan pekerja yang penuh dedikasi untuk kegiatan bersama ini. Lepas dari semua tantangan ya, terutama misalnya di sini kan 70% lebih adalah perempuan. Jadi begitu ada kebijakan pembatasan mobilitas dan juga ada sekolah dari rumah, kerja dari rumah, kebayang ya harus meskipun sudah berusaha membagi kerja dengan suami atau pasangan dan keluarga, tetap aja harus banyak hal lah ya, waktu yang juga panjang untuk anggota keluarga lainnya, termasuk menemani anak sekolah gitu. Jadi waktu rapat juga harus lebih fleksibel gitu kan, macam-macam lah. Iya Bu. Ibu Andi Yentri ini sudah pengalaman karena bekerja juga mengasuh anak, kemudian juga bekerja gitu ya Bu ya dan sebagainya. Nah untungnya saya nggak mengasuh anak, jadi Oke, itu Bu. agak legaan ya. Saya nggak bisa membayangkan teman-teman yang macem-macem gitu posisinya dalam Oke satu ya waktu. berat Bu ya. Itu juga terjadi dengan saya secara pribadi Bu, harus bergantian dengan istri jadi. Betul. Bu ngomong-ngomong tentang kekerasan ya Bu ya. Ibu tadi bicara tentang kekerasan. Yang kami tahu adalah Komnas Perempuan ini concern terhadap isu ini gitu ya. Nah, untuk pendengar kami terutama teman-teman pekerja, kenapa istilah kekerasan dan pelecehan ini dibedakan? Kenapa gitu kira-kira? Mungkin pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu ya Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi namanya saja sudah anti kekerasan. Lahir dari tragedi Mei 98 di mana kita tahu telah terjadi beberapa tindak kekerasan seksual yang terutama diarahkan kepada perempuan dan dari etnis pada saat itu tertentu ya, etnis Tionghoa. Tetapi upaya untuk mengungkap kasus tragedi Mei 98 dan juga mendorong negara untuk bertanggung jawab pada tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada masa pergolakan politik ataupun di dalam konflik itu memungkinkan negara mengambil langkah yang lebih sistematik dengan membangun Komnas Perempuan
untuk bisa menghadirkan kondisi-kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah, di dalam mandat kami memang diminta untuk melihat pada konstitusi, kemudian juga konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah kita sahkan menjadi undang-undang sejak tahun 84 ya, melalui Undang-Undang 784 dan juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 yang merupakan ratifikasi dari konvensi menentang penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Nah, kalau kita melihat dari konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memang tidak ada kata yang secara langsung merujuk pada kata kekerasan di sana. Tetapi kemudian di dalam komite itu ada yang disebut dengan rekomendasi umum. Adalah cara memaknai pasal-pasal yang ada tersebut. Pada rekomendasi umum nomor 19 ini kemudian di tahun 95 ya disebutkanlah apa sih yang dimaksudkan dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Yang diarahkan kepada perempuan karena konstruksi di dalam masyarakat memungkinkan dia menjadi target dari kekerasan itu. Dan itu bisa terjadi baik di dalam keluarganya sendiri, di tengah masyarakat, ataupun secara langsung maupun tidak langsung itu dilakukan oleh aparat negara ataupun dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, salah satu ruang yang banyak itu kan juga di tempat kerja ya, jadi ini mungkin akan di dunia kerja betul pas dengan topik kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat, jadi kekerasan ini sebetulnya istilah yang sifatnya lebih umum. Jadi ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Lebih general. Lebih general dia, lebih umum. Nah, di antara bentuk kekerasan seksual ada jenis-jenisnya lagi. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Tapi juga ada yang pelecehan yang non-seksual ya. Gitu. Misalnya pelecehan yang non-seksual, orang bisa jadi dia dimaki dengan rasnya atau agamanya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang berkonotasi seksual. Pelecehan seksual jadi secara umum adalah bagian dari kekerasan seksual. Nah, pelecehan seksual itu dia memiliki beberapa unsur. Yang pertama, dia bisa sifatnya fisik tapi juga bisa non fisik. Fisik itu berarti ada sentuhan. Gitu ya, bisa artinya dia menyentuh tangannya ke bagian tubuh tertentu yang langsung merupakan organ seksual ataupun berkonotasi seksual, ataupun cara menyentuh yang kemudian berkonotasi seksual. Ada juga yang non fisik. Non fisik itu misalnya kita kenal dengan misalnya ada orang yang bersiul gitu ya. Catcalling ya. Catcalling misalnya. Atau juga sekarang karena ada internet ya, orang bisa mengirimkan barang kan ya, mengirimkan foto lelucon misalnya, yang kita sudah bilang kami nggak terima sebetulnya Anda berlelucon dengan cara yang seperti ini, dengan kata-kata yang bernuansa seksual, ataupun foto-foto yang dianggap merendahkan martabat perempuan misalnya. Tetapi itu terus-menerus dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa tidak senang ataupun rasa jijik dan lainnya. Jadi gradasinya cukup panjang sebetulnya pelecehan ini. Hanya saja memang biasanya dia juga dibatasi untuk tidak memasuki unsur penetrasi gitu, karena dia sudah akan masuk ke dalam kategori perkosaan. Kalau terjadi penetrasi. Kalau dia terjadi penetrasi maka dia perkosaan kategorinya ya. Nah, kalau tadi Ibu menyebut tentang kekerasan atau pelecehan yang terjadi di dunia maya, kalau tim kami baca itu kan catatan akhir tahun yang dibuat oleh Komnas Perempuan, dia mulai shifting gitu ya, pelan-pelan di dunia maya juga terjadi apa yang disebut dengan pelecehan dalam tanda kutip gitu ya, sebagaimana terminologi atau pemahaman teman-teman Komnas Perempuan. Ibu bisa jelaskan nggak sebenarnya kenapa ini bisa terjadi ya? Apa sebenarnya ini? Kok Mas dalam tanda kutip kita sering mengatakan kok dengan mudah orang melakukan itu, shifting kemudian dari ruang publik yang nyata kemudian ke dunia maya begitu. Itu yang pertama. Mungkin apa juga upaya dari Komnas untuk memitigasi ini gitu kan ya? Apakah ada regulasinya kah? Ataukah bisa langsung ke lapor dengan Komnas kemudian bisa menindaklanjuti itu atau bagaimana? Memang untuk kasus-kasus kekerasan di ruang online, yang pertama penting kita pahami bahwa ruang online itu perpanjangan dari ruang offline. Oh ya, kepanjangannya. Tapi juga sebaliknya, ruang online itu bisa termanifestasi ke ruang offline.
Oke, gitu. ya, ya. Jadi dia timbal balik sebetulnya relasinya. Mereka bukan dua dunia yang terpisah, tapi satu dengan yang lainnya tuh saling memperkuat. Jadi jika seseorang sebetulnya dia sendiri merasa tidak apa-apa melakukan tindak pelecehan seksual di ruang yang luring, maka dia akan terextend gitu ya, dipanjangkan juga di ruang daring. Dan kalau tidak merasa bahwa ada persoalan dengan kegiatan di ruang daringnya itu, maka bisa jadi diperpanjang ke ruang luringnya. Luring. Jadi misalnya sebagai contoh begini, kalau orang catcalling di ruang di pabrik gitu misalnya ya, sudah mulai dengan kalimat-kalimat yang memang melecehkan. Kemudian misalkan PSBB ya, orang semuanya lebih banyak di rumah gitu. Tapi mungkin juga ada yang memegang nomor telepon, Instagram ataupun akun-akun media sosialnya. Nah, itu dilanjutkan tuh kebiasaan yang sudah sebelum mereka berkenalan di online gitu ya, itu dilanjutkan ke ruang online-nya gitu. Dan kalau misalnya katakanlah si perempuannya itu merasa tidak nyaman, terganggu, bagaimana dia menyikapi di ruang online juga bisa sama. Misalnya gini, kalau dia mengirimkan foto-foto yang tidak menyenangkan, lalu si perempuan ini bilang, berhenti dong mengirimkan, aku nggak senang nih, gitu misalnya. Terus dia akan, kamu aja nggak senang, orang lain biasa aja tuh, gitu. Nah itu sebetulnya akan sama gesturnya ketika dia di ruang daring, karena misalnya si perempuannya, aku nggak senang di catcalling gitu, aku nggak senang disiulin, aku nggak senang dipegang. Terus bilang, yang lain baik-baik aja, kamu aja yang kegeeran. Jadi sebetulnya bagaimana menyikapi ruang daring dan luring itu sebenarnya hampir sama, gitu. Nah, kenapa bisa jadi banyak? Mungkin karena orang sekarang secara intensif ya masuk ke ruang daringnya. Yang dulu mungkin lebih sedikit, lebih jarang. Sekarang semuanya instan ya. Hampir 1,5 tahun ini kan instan. Orang yang dulu nggak pernah pegang handphone aja sekarang pegang handphone mau nggak mau. Anak-anak sekolah yang dulu kata gurunya, coba ya jangan lebih dari 3 jam pegang handphone. Sekarang rata-rata lebih dari 3 jam. Mulai dari yang kecil-kecil gitu kan. Jadi intensitas aktivitas kita di ruang maya, di ruang online juga lebih bertambah. Ini yang menyebabkan tren di kekerasan di ruang maya jadi lebih meningkat. Gitu. Terjadi peningkatan. Apa upaya teman-teman Komnas HAM untuk memitigasi ini? Komnas HAM apa Komnas Perempuan? Sebenarnya sering split ini Bu, apa Komnas HAM atau Komnas Perempuan gitu. Satu-satunya kesamaan kami, ada dua ada yang kesamaan. Apa sih Bu kira-kira kesamaan? Karena kantornya sama-sama Bu ya. Betul. Yang satu di depan, yang pertama adalah sama-sama berbagi lapangan parkir. Itu yang pertama. Yang kedua sama-sama lembaga HAM. Gitu. Tapi memang ini dua institusi yang terpisah. Apa yang dilakukan? Yang pertama sebetulnya meningkatkan kesadaran publik ya tentang kerentanan maupun resiko kekerasan seksual di ruang daring, di ruang online. Kita juga banyak mengamati bahwa kasus yang meningkat itu bukan cuma pelecehan seksual online, juga ada kasus sextortion dan revenge porn. Revenge porn ini seperti gini Mas. Jadi dulu mungkin waktu masih pacaran, waktu jadi suami istri, bikin foto, video yang bermuatan seksual dan nggak apa-apa gitu, karena berpikirnya kan masih intim saja gitu. Tapi ketika hubungan menjadi retak, salah satu pihak merasa tersakiti, kemudian menyebarluaskan gitu ya. Baik dengan akun yang tepat ataupun yang dipalsukan. Nah, kalau sebelum pandemi itu banyak juga yang melewati fase grooming ya. Jadi nggak kenal, berkenalan dulu, ditipu, dibujuk rayu gitu ya. Kemudian diajak untuk berpose bermuatan seksual dan lain-lain gitu. Nah, sekarang malah lebih banyak lagi yang nggak melewati fase grooming itu karena mereka sudah berkenalan dulu sebelum masuk ke dunia internetnya. Tetapi kemudian karena intensitas pekerjaan gitu ya, aktivitasnya di ruang daring, jadi lebih sering jumpa di daring dan kemudian juga melakukan aktivitas baik itu swafoto dan lain-lain gitu yang bermuatan seksual. Nah kemudian digunakan untuk melakukan pemerasan, misalnya untuk terus melanjutkan. Jadi misalnya salah satu pihak bilang, saya udah nggak mau lagi, apakah itu sex text, video seks dan lain-lain, satu pihak udah nggak mau. Terus pihak lain akan bilang, saya sudah punya rekamannya loh, kalau kamu berhenti sekarang saya akan sebarluaskan. Semacam mengancam lah ya. Betul, makanya namanya sextortion, sebetulnya dia sex dan extortion, jadi pemerasan seksual sebetulnya. Dan bisa juga bahkan ada yang minta kamu harus kirim uang ke saya, kalau tidak ini akan kami sebarluaskan. Atau bahkan kamu harus ketemu saya, gitu, kita harus kopi darat nih, karena saya udah nggak bisa lagi hanya dengan online gitu. Jika tidak ini, jadi bentuk pemerasan atau sextortion itu revenge porn ataupun balas dendam serta pelecehan seksual itu paling banyak kami temukan.
Jadi kita melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran seperti sekarang ini dalam ngobrol ini. Iya. Harapannya adalah agar teman-teman mawas ya. Jadi kalau bisa jangan membuat konten apapun gitu ya bermuatan seksual, termasuk ketika lagi senang-senangnya dengan seseorang gitu. Kita nggak pernah tahu kapan akan retak dan bagaimana orang memperlakukan keretakan ataupun luka yang ia rasakan. Nah, yang lebih berbahaya sebetulnya karena kita punya undang-undang pornografi dan undang-undang ITE yang tidak membedakan antara orang yang sebetulnya mengalami kerugian akibat penyebarluasan yang tidak dia inginkan. Penyebarluasan bermuatan seksual ya gitu. Apalagi undang-undang pornografi kan memang melarang orang untuk melakukan atau memproduksi muatan seksual, sekalipun sebetulnya di dalam undang-undang pornografi juga dibatasi. Kita boleh melakukannya untuk tujuan personal. Tetapi ini ruang yang selalu menjadi celah hukum ya. Kapan dia sebetulnya secara personal, apakah kemudian jika saya mengirimkan kepada pasangan saya, nah itu sudah transmisi, itu masih bisa dianggap sebagai produksi personal gitu, atau itu sudah produksi yang dimaksudkan untuk distribusi non personal. Jadi untuk memperkecil resiko gitu, mungkin kita bisa sama-sama untuk menahan diri untuk membuat muatan itu. Nah, yang kedua, sebetulnya kita juga mengupayakan perubahan kebijakan supaya payung hukumnya tidak lagi menempatkan resiko kriminalisasi bagi perempuan korban, khususnya tadi korban pelecehan seksual, sextortion ataupun revenge porn itu sendiri. Oke. Kalau kita ngomong lebih di dunia kerja ya Bu ya. Hari ini kan ada konvensi ILO 190 gitu ya. Saya mendengar teman-teman Komnas juga sedang membuat menyusun ini gitu. Karena di dunia kerja bukan hanya di pabrik tentu kan ya. Kayak kemarin yang terjadi juga di dunia kerja di lingkup institusi negara. Komnas juga memberikan statement tentang itu kan Bu ya. Kira-kira apa respon Komnas dengan adanya konvensi ini dan bagaimana kajiannya Bu ya? Secara umum payung hukum di Indonesia untuk melindungi perempuan itu ada tapi tidak cukup kuat. Ada tapi tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat, termasuk di sektor kerja ya. Selama ini kan undang-undang yang tersedia juga tentunya sektor-sektor kerja formal. Iya, Dan betul. teman-teman yang di ruang informal sama sekali tidak terlindungi. Kita lihat misalnya untuk isu perempuan pekerja rumah tangga saja, padahal mereka sangat rentan sekali dengan berbagai bentuk ya, bukan hanya kekerasan seksual, mulai dari kekerasan penganiayaan fisiknya, psikisnya, atau bahkan juga kehilangan hak-haknya sebagai pekerja gitu. Nah, kita juga bisa amati sebetulnya kalau untuk situasi-situasi kerja di sektor jasa yang menempatkan si perempuannya ini dalam ruang tertentu ya, misalnya juga dengan syarat pakaian yang menarik dan lain-lain, ini sebenarnya membuat mereka jauh lebih rentan juga dengan kekerasan karena orang melihat dia sebagai pada satu titik bukan saja sebagai pekerja, tetapi juga objektifikasi seksual terjadi di sana. Kalau enggak, kenapa orang bertanya tentang penampilan yang menarik kan, bukan kapasitas profesional untuk melakukan sesuatu gitu misalnya. Jadi ada banyak ruang-ruang kerentanan yang sebetulnya tidak terlalu dilindungi ya di dalam undang-undang yang selama ini ada. Sekalipun kita tahu misalnya di tahun 2011 sebagai turunan dari Undang-Undang Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, pelecehan seksual tepatnya di situasi kerja. Dan kalau untuk pekerja kantoran seperti ASN gitu ya kan juga ada macam-macam aturan lah yang meregulasi untuk itu. Nah, karenanya kita berpikir bahwa memang perlu ada kebijakan yang lebih kuat gitu. Kalaulah orang mengidolakan Omnibus Law, kita lihat bahwa sebenarnya di dalam bagian tenaga kerja itu tidak memberi terobosan apapun bagi perlindungan untuk perempuan pekerjanya terutama ya, termasuk dari bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, upaya untuk mendorong ini dilakukan menurut Komnas Perempuan, salah satunya dengan melakukan ratifikasi konvensi ILO 190 maupun yang beberapa konvensi-konvensi kuncinya ya, yang akan membantu upaya kita untuk mencegah dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kawan-kawan perempuan pekerja gitu. Jadi buat Komnas Perempuan kajian tentang ILO 190 ini adalah untuk menegaskan sebetulnya yang pertama kebutuhan pada payung hukum dan tanggung jawab negara untuk pelindungan yang lebih baik gitu ya.
Dan yang kedua adalah untuk juga melakukan review gitu pada celah-celah hukum mana yang sebetulnya dia perlu menjadi konvensi ILO 190 ini perlu menjadi rujukan pemerintah gitu, Betul. dengan mengadopsinya menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan kita. Iya, betul, Bu. Jadi saya sepakat dengan Ibu Andi ini bahwa yang kita atur bukan hanya pekerja formal, tapi juga pekerja informal, dan itu sangat rentan. Bahkan kalau kita lihat tren BPS, informality itu terjadi sebenarnya. Betul, Bu, tadi pekerja rumah tangga, dia juga potensi itu sangat besar terjadi, dan kalau tidak dilindungi oleh kebijakan ini, ada satu payung hukum yang melindungi, ya agak susah sebenarnya. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, Bu ya. Saya ingin bertanya tentang eh, Komnas punya posisi penting, bahwa Komnas Perempuan punya posisi penting dan sudah membuat kajian ini. Ada juga satu aliansi, Stop Aliansi Kekerasan, juga sedang membuat naskah akademik dan juga berupaya untuk mendorong ini ke Kementerian Tenaga Kerja dan beberapa sektor lain, ILO misalnya, stakeholder lain gitu. Nah, Ibu, mungkin yang terakhir nih, Bu ya. Kalau kemudian ada pekerja yang kemudian mengalami apa yang disebut dengan kekerasan dan pelecehan seksual, bagaimana sebenarnya sih melapornya ke Komnas Perempuan? Apakah bisa dengan pengaduan online misalnya? Karena teman-teman juga butuh tahu ini, Bu ya, di teman-teman di tingkat grassroots, di akar rumput, terutama pekerja, kan dia sibuk harus datang ke sini kan juga, apalagi ini pandemi. Bagaimana sebenarnya dan apa yang harus disiapkan misalnya? Komnas Perempuan sebetulnya membuka diri untuk semua pengaduan ya, mau kasusnya apapun diterima dulu gitu, nanti baru kita akan lihat, kita kaji bersama gitu, apakah dia memang menjadi bagian dari pekerjaan ataupun fungsinya Komnas Perempuan atau tidak. Jika memang dia misalnya ada juga yang melaporkan, tapi itu sebetulnya lebih pas di Komnas HAM atau Komisi Perlindungan Anak, kami akan rujukan gitu. Nah, kalau kita lihat di Komnas Perempuan ini semasa pandemi ya, angka pelaporannya tuh meningkat dengan tajam. Jadi hampir 68% kalau kita lihat dari tahun 2019 ke 2020. Dan di tahun 2021 ini sampai bulan Januari sampai Juni 2021 itu bahkan sudah lebih dari total tahun 2020. Jadi kami di bulan Juni itu sudah terima sekitar 2.500 kasus. Kenapa bisa terjadi lonjakan di masa pandemi? Memang karena pandemi tadi meningkatkan ketegangan baru ya di dalam keluarga, masalah-masalah baru secara online ataupun juga lainnya. Tetapi memang kemudahan untuk melakukan pengaduan lewat online itu juga menjadi salah satu faktornya ya. Jadi yang dulu mungkin merasa bahwa harus datang nih sampai ke Komnas Perempuan tapi nggak punya biaya transportasi dan lain-lain, sekarang kan lebih gampang ya. Jadi untuk link pengaduannya bisa dilihat di website Komnas Perempuan, triple atau 3x w.komnasperempuan.go.id. Tapi juga bisa nanti search engine di Twitter ataupun di Instagram dan Facebook untuk Komnas Perempuan. Di situ ada link untuk pengaduannya. Lalu juga bisa menelepon ke Komnas Perempuan di 3903963. Tetapi memang Komnas Perempuan itu tidak memiliki satu mandat, dua kapasitas untuk mendampingi satu persatu kasus nih. Jadi bayangkan ya, sudah ada 2.500 kasus lebih. Nah, sampai sekarang udah sampai 2.700-an gitu. Kami itu berdasarkan peraturan Presiden hanya boleh punya 45 orang staf untuk semua pekerjaan Komnas Perempuan dari A sampai Z. Nah, akibatnya untuk penanganan kasus kami mengandalkan pada relawan yang bekerjanya juga paruh waktu, karena hanya ada 2 staf yang bisa ditempatkan untuk melakukan verifikasi, memastikan proses rujukan dan juga rekomendasi untuk penanganan kasusnya. Karena itu Komnas Perempuan bekerja dengan lembaga-lembaga layanan dan juga kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja maupun institusi lain yang memang juga memberikan bantuan bagi korban. Termasuk misalnya bantuan, bukan cuma bantuan hukum, tapi dukungan untuk pemulihan, termasuk konseling dan lain-lain. Jadi kita biasanya kerjanya dalam bentuk silang rujuk gitu ya, untuk memastikan kasusnya bergulir. Dan juga Komnas Perempuan dalam kesempatan misalnya pemeriksaan, kami bisa hadir sebagai saksi ahli misalnya untuk menyampaikan. Kasus pekerja sebenarnya cukup banyak dilaporkan Komnas Perempuan. Cukup tinggi, Bu ya.
tahun 2020 sebenarnya lebih tinggi dibandingkan 2019. Jadi ada sekitar 90-an kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sebagian besarnya memang masih kasus terkait dengan hak reproduksi. Tetapi juga kasus-kasus kekerasan seksual, baik itu dilakukan oleh atasan ataupun juga sesama rekan kerja gitu, itu menjadi catatan kita bersama ya. Saya juga lihat ada pelaporan lain yang dilakukan oleh kawan-kawan, misalnya kawan-kawan jurnalis ya, gitu, tentang kerentanan yang dihadapi di dunia kerja mereka gitu, sekalipun tidak dilaporkan kepada Komnas Perempuan per kasusnya, tetapi trennya sendiri mereka laporkan terpisah. Jadi mungkin juga dengan cara demikian kita bisa membangun kerjasama untuk bagaimana menguatkan baik itu payung hukumnya maupun mekanisme yang ada di dalam institusi, baik itu di ruang kerjanya maupun organisasi-organisasi yang menaungi rekan-rekan pekerja. Iya. Terima kasih nih Bu. Jadi ini saya baru tahu malah memang kapasitasnya cuma punya 45 itu ya Bu ya. Sebenarnya ini bisa jadi semacam dalam tanda kutip proposal ke pemerintah lah kan Bu ya, bahwa dengan kasus yang sangat tinggi ini penting sebenarnya untuk memperkuat Komnas Perempuan ini sebagai institusi yang mengawasi ini, karena selama ini trennya tadi meningkat, bahkan tahun ini 2.500 lebih begitu ya Bu ya. Betul. Itu sebetulnya sih upaya untuk memperkuat Komnas Perempuan secara kelembagaan, termasuk tadi membuka kuncian 45 orang ini, karena kalau secara strukturnya 20 ditambahnya staf pelaksana di bawah cuma boleh ada 15. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya sudah diupayakan dari tahun 2017 gitu, dan kita masih nih dalam komunikasi yang kami harap sih akan lebih intensif ke waktu depan dengan Kemenpan RB, Seknek gitu, maupun pihak-pihak lainnya untuk mendapatkan perubahan peraturan presidennya. Karena kalau tidak memang sulit untuk menjadi lebih ya optimal dalam pekerjaan sekarang ini. Jadi terima kasih juga untuk dukungannya, mohon dibantu ke depan. Justru kami mendukung nih Bu ya. Setnek misalnya, Kemenpan RB harus minimal lah mendorong nih ke Presiden agar merevisi ya Bu ya, agar institusi ini lebih kuat, karena trennya semakin meningkat begitu. Itu menjadi catatan. Betul, dan masalahnya juga makin kompleks. Jadi yang dilaporkan ke Komnas Perempuan itu kan bukan hanya kekerasan di dalam rumah tangga ataupun di dunia kerja gitu ya, tapi juga di tengah masyarakat, macam-macam lah, online, dalam situasi konflik SDA, konflik agraria, konflik yang berbasis intoleransi agama, itu semuanya masuk ya ke Komnas Perempuan. Dan banyak dalam konteks-konteks itu memang ada kekerasan yang sangat spesifik dialami oleh perempuan, ataupun juga yang dialami bisa jadi sama, tetapi dampak bagi perempuannya beda sekali gitu. Nah, kita bisa lihat dalam konteks misalnya pelanggaran HAM masa lalu ya, terkait dengan penghilangan paksa kah atau yang lainnya gitu. Jadi ini memang serius sekali sebetulnya untuk memastikan Komnas Perempuan bisa lebih optimal. Iya Bu, menyambung dengan statement Ibu, kami mau bercerita misalnya di industri garment, tekstil dan alas kaki yang di PHK kan besar banget, dan sebagian besar pekerja perempuan. Mereka secara tidak langsung hilang secara pendapatan ekonomi, maka potensi terjadi kekerasan di rumah tangga itu ada. Misalnya di Purwakarta ini Bu ya, bahkan sempat sampai cerai gitu ya. Bahkan kekerasan itu juga problem. Kami dukung lah ini Bu ya. Kira-kira yang terakhir nih Bu ya, terakhir terus nih Bu. Closing statement Bu ya, apa yang mau disampaikan Ibu oleh teman-teman pekerja kira-kira? Selain tadi Ibu menyampaikan soal penting penyadaran dan kemudian fasilitas kerja yang ramah bagi pekerja perempuan, misalnya hak reproduksi atau ruang laktasi dan lain-lain. Kira-kira apa Bu, closing statement terakhir dari Ibu sebagai pimpinan ini Bu ya? Kalau kita lihat memang isu kekerasan terhadap perempuan itu dia semakin intens dan semakin pelik. Tetapi juga dalam perjalanan 23 tahun reformasi, kita lihat ada perubahannya, sekalipun mungkin tidak secepat dan sebanyak yang kita harapkan. Tetapi mengapa perubahan itu bisa ada? Karena kita semua berusaha untuk memperjuangkannya. Karena itu jangan pernah kita merasa pesimis dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bekerja bersama itu memungkinkan kita untuk menghasilkan fondasi yang lebih kuat dan berjejak. Untuk kawan-kawan pekerja yang harus kita perjuangkan bukan saja di dunia kerja tentunya, tetapi bagaimana juga di dalam rumah kita maupun sistem secara umum. Karenanya kami sungguh berharap kawan-kawan juga mendukung upaya untuk
mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena ini juga bisa menjadi alat untuk melindungi teman-teman di dunia kerja maupun di lingkungan sekitar.